Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi ini adalah lelaki sejati, yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lelaki sejati menjadi idaman kaum Hawa, kaum istri, orang tua, dan juga para mertua atau calon mertua tentunya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi ciri-ciri lelaki sejati itu? Sehingga para gadis-gadis pas saat cari suami atau orang tua pas saat cari menantu. Yang pertama saudaraku, melakukan kewajiban dengan setia. Ayat 1-4. Pesan terakhir Daud kepada Salomo sebelum ia meninggal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian: berlakulah seperti laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Daud sadar jika putra mahkotanya adalah benar-benar laki-laki, sungguh-sungguh lelaki, bukan setengah laki-laki, bukan perempuan. Daud tidak berbicara perihal jenis kelamin berdasarkan fisik seseorang, tetapi Daud sedang berbicara hal-hal yang menunjukkan jati diri seorang lelaki yang sesungguhnya. Menurut Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja besar Israel, hamba Allah yang sangat dikasihi oleh Tuhan Allah, penyair dan penulis lagu yang hebat sepanjang sejarah manusia. Lelaki sejati itu adalah lelaki yang mengerjakan kewajibannya dengan setia. Daud mengingatkan Salomo sebagai seorang pemimpin di mana hidupnya banyak orang yang dipengaruhinya untuk tetap menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar serta setia. Menjalankan semua ketetapan, perintah-perintah, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Taurat Musa tentunya. Bapak yang dikasihi Tuhan, hanya dengan demikianlah Salomo akan beruntung dan diberkati Tuhan, serta Tuhan menepati janji-janjinya, yaitu tahta kerajaan Israel takkan terputus dari keturunannya. Nah, bagaimana dengan kita semuanya, saudaraku? Seringkali kita berkata, aku lelaki sejati, lelaki tulen, tidak campuran, tidak gadungan. Apakah kita telah memenuhi kewajiban kita dengan baik dan setia? Apakah kita telah menafkahi hidup keluarga kita? Apakah kita telah menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita telah melindungi keluarga kita dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi suami yang baik untuk istri kita? Apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi bapak yang baik untuk anak-anak kita? Lelaki sejati akan terus berupaya untuk memenuhi kewajibannya dengan baik, benar, dan setia, apapun dan bagaimanapun sulitnya. Dia akan tetap berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lelaki sejati adalah dia yang bertindak bijaksana. Ayat 5-6. Daud mengingatkan Salomo atas segala sesuatu yang pernah Yoab lakukan dan memerintahkan untuk bertindak bijaksana. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi peristiwa tersebut, Salomo diminta oleh Daud untuk memiliki ketajaman pikiran, pandai membaca situasi, kondisi, dan arif dalam mengambil suatu keputusan. Lelaki sejati tidak bertindak atas dasar perasaan, tidak bermain dengan perasaan, tetapi segala sesuatu harus melalui nalar pikiran yang sehat, nalar pikiran yang jelas, yang terukur, tidak asal jalan. Lelaki sejati harus arif dalam mengambil keputusan-keputusan
sehingga tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan keluarganya, tidak merugikan tempat di mana ia bekerja, tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Segala tindakannya selalu dihitung untung dan rugi, baik dan buruk, suka dan duka, baik pada dirinya sendiri, baik pada keluarganya, baik pada lingkungan, gereja, tempat kerja maupun masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, laki-laki yang sejati adalah pemimpin-pemimpin dalam keluarga setidaknya, saudara. Kita tidak boleh gerusa-gerusu dalam bertindak, tidak boleh jalan dulu urusan belakang, tetapi dengan pikiran yang jernih, tajam membaca situasi dan kondisi, dan dengan arif ambil keputusan untuk dikerjakan sehingga berhasil, sehingga sukses, sehingga keluarga kita terberkati, dan orang lain, masyarakat, gereja terberkati oleh semua tindakan yang kita kerjakan dengan bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang kedua, lelaki sejati adalah lelaki yang mampu menjaga kehormatan keluarganya. Ayat 7-10. Daud mengingatkan kepada Salomo bahwa dirinya berhutang budi pada anak-anak Berselai, orang Gilead. Mereka telah menyambut Daud sedemikian rupa saat Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Untuk itu Daud minta supaya Salomo membalas kasih dan kesetiaan mereka. Demikian pula Daud juga mengingatkan bahwa Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim, telah mengutuki Daud sedemikian kejamnya saat Daud pergi ke Mahanaim. Oleh karenanya Salomo diminta oleh Daud untuk tidak melepaskan mereka dari hukuman, karena mengutuki raja adalah dosa yang sangat besar. Dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lelaki sejati itu adalah dia yang mampu menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan ayahnya, menjaga kehormatan ibunya, menjaga kehormatan seisi keluarganya tentunya. Lelaki sejati tidak boleh cuek, tidak boleh masa bodoh terhadap keluarganya, tetapi berjuang untuk menjaga kehormatan keluarganya. Dalam falsafat Jawa itu disebut junjung dhuwur mendem jero. Itulah tindakan lelaki sejati dalam pandangan Daud, dan tentunya kita semua, saudara. Nah, tentunya kita tidak mau dikatakan manusia setengah laki-laki, tetapi kita semua mau disebut lelaki sejati, baik oleh pacar, baik oleh istri, baik oleh orang tua, baik oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kerjakan 3 hal di atas. Yang pertama, penuhi kewajibanmu dengan setia. Yang kedua, bertindaklah bijaksana. Dan yang ketiga, jagalah kehormatan keluargamu. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Amin.